Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda muda pemilik pertanian jatuh hati pada buruh taninya. Sudah 2 tahun sejak suamiku meninggal, tapi rasanya baru kemarin aku duduk di sampingnya, menemaninya makan malam terakhir sebelum ajal menjemput. Kami tidak punya anak, hanya sawah dan kilang padi warisan keluarganya, yang kini aku kelola sendiri. Hidup sebagai janda muda di desa seperti ini bukan perkara mudah. Semua mata memandang, semua mulut membicarakan. Tapi aku tidak punya waktu untuk menanggapi omongan orang. Hidup harus terus berjalan. Dulu, setelah kepergian suamiku, sempat terpikir untuk menjual semua aset dan pindah ke kota. Tapi entah kenapa, aku tidak sanggup. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan. Bahkan aroma gabah yang menumpuk di kilang selalu mengingatkanku pada tawa suamiku. Setahun yang lalu, Ega datang melamar pekerjaan. Usianya masih 23 tahun, baru lulus SMA, tubuhnya kurus tapi tangannya kuat. Ia bilang ingin membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan rumah. Awalnya kupikir dia hanya akan bertahan beberapa bulan, seperti kebanyakan buruh tani muda lainnya. Tapi ternyata aku salah. Ega berbeda. Ia bekerja dari subuh sampai matahari tenggelam. Tidak banyak bicara, tapi selalu sigap. Kadang aku minta bantuannya untuk memperbaiki pompa air rusak, atau mengangkat karung padi ke gudang. Dia tidak pernah menolak. Bahkan saat malam-malam genting, saat aku panik karena tikus menyerang lumbung, Ega datang ke rumah tanpa diminta, hanya dengan satu panggilan telepon dariku. Dia juga tinggal tak jauh dari rumahku, masih tetangga satu RT. Ibunya berjualan gorengan di warung dekat masjid. Ayahnya sudah sakit-sakitan, jadi penghasilan utama keluarga itu kini hanya dari Ega. Hubungan kami semakin dekat bukan karena aku yang berniat mencari cinta baru, tapi karena Ega selalu hadir di saat aku butuh. Tanpa banyak bicara, tanpa basa-basi, lama-lama aku mulai menantikan kehadirannya setiap pagi. Entah untuk mengantar gabah, mengontrol sawah, atau sekadar menyapu halaman kilang. Rumahku jadi terasa ramai kembali sejak dia ada. Tapi omongan tetangga mulai ramai. Katanya, aku terlalu dekat dengan buruh sendiri. Katanya, aku lupa diri. Katanya, aku janda kesepian. Awalnya aku tidak peduli. Tapi lama-lama telinga ini lelah juga mendengarnya. Aku tahu dunia tidak akan pernah adil bagi perempuan seperti aku. Apalagi kalau sudah menyangkut urusan hati. Sore itu, aku duduk di beranda, menikmati kopi buatan sendiri. Angin membawa harum jerami basah dari sawah yang baru selesai digarap. Ega datang, membawa laporan panen. Ia duduk di kursi panjang, menunduk seperti biasa, sopan. Aku perhatikan tangannya kasar, penuh lecet karena mencabut gulma dan membajak. Tapi entah kenapa, di mataku, itu justru terlihat menenangkan. Bu Febi, pupuk di petak 2 sudah habis. Mau beli besok pagi? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, besok pagi sekalian ke pasar. Dia tersenyum, dan jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari-hari setelah itu, aku mulai menyadari, aku tidak sekadar kagum pada Ega. Aku menyukainya, bukan karena dia rajin atau karena dia tampan, tapi karena dia selalu membuatku merasa tidak sendiri. Malam itu aku menangis, bukan karena sedih tapi karena takut. Takut perasaanku ini salah tempat. Takut kalau aku hanya memaksakan diri. Takut kalau Ega hanya bersikap baik karena aku majikannya. Tapi perasaan ini tak bisa terus kusimpan sendiri. Maka kuputuskan sesuatu. Besok aku akan berbicara. Bukan pada Ega, tapi pada orang tuanya. Biar semuanya jelas. Aku tak bisa tidur semalam. Berkali-kali memikirkan cara paling tepat untuk bicara dengan orang tua Ega. Bukan hal mudah, apalagi aku lebih tua 7 tahun dari anak mereka, dan posisinya adalah buruh di tempatku sendiri. Tapi terus terang saja, kalau harus menunggu semua orang setuju dulu sebelum aku membuka perasaan, mungkin sampai kapanpun aku tidak akan berani. Pagi itu, aku bangun lebih awal.
menyeduh kopi seperti biasa. Tapi tak sempat ku minum. Perutku mulas, bukan karena salah makan, tapi karena deg-degan. Sekitar jam 7 pagi, aku berjalan kaki menuju rumah Ega. Rumah itu sederhana, berdinding papan, dengan halaman sempit yang dipenuhi pot-pot bekas cat, berisi tanaman cabai dan tomat. Aku meneguk. Ludah, langkahku terasa berat. Ibu Ega duduk di bangku kayu depan rumah, sedang memotong-motong tempe untuk dijadikan gorengan. Beliau menoleh saat melihatku datang. Bu Feby, ada apa, Bu? Tanyanya ramah. Aku tersenyum, tapi dalam hati gugup, luar biasa. Pagi, Bu. Maaf ganggu. Saya boleh ngobrol sebentar? Ibu Ega segera berdiri dan mempersilakan masuk. Ruang tamunya kecil, hanya cukup untuk 2 kursi dan meja rotan yang sudah agak usang. Tapi bersih dan rapi. Tak lama kemudian, ayah Ega yang jalannya sudah pincang karena stroke ringan keluar dari kamar dengan tongkat. Ia tersenyum melihatku. Silakan, Bu Feby. Duduk saja, ucapnya pelan. Aku duduk, menunduk, lalu memberanikan diri bicara. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya tidak mau bersembunyi-sembunyi. Saya datang ke sini untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Mereka berdua memandangku. Aku menarik napas panjang. Saya menyukai Ega. Sunyi. Tak ada suara selain suara ayam berkokok dari luar rumah. Saya tidak tahu saya bagaimana pendapat Bapak dan Ibu. Tapi saya pikir lebih baik saya bicara langsung. Daripada nanti malah salah paham atau jadi bahan omongan orang lain. Ibu Ega diam sejenak. Matanya menatapku tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti menimbang-nimbang. Bu Feby serius? Tanyanya akhirnya. Aku mengangguk. Saya serius, Bu. Beliau saling pandang dengan suaminya, lalu kembali melihat ke arahku. Begini, Bu. Saya tidak menolak, tapi saya juga tidak langsung bilang iya. Ega itu masih muda, dan Ibu tentu tahu, hidup di desa ini susah kalau sudah menyangkut omongan orang. Justru itu, Bu. Makanya saya tidak mau sembunyi-sembunyi. Ibu Ega tersenyum tipis. Saya paham. Kalau memang serius, jalani dulu saja baik-baik. Kami orang tua tidak akan menghalangi, asal semuanya dibicarakan dengan jujur. Aku mengangguk, lagi. Entah kenapa, rasanya seperti beban besar lepas dari pundak. Aku pulang dengan perasaan lega. Setidaknya, pintu sudah kubuka. Tinggal bagaimana aku dan Ega melangkah ke dalamnya. Tapi ternyata urusan belum selesai. Siang itu, ketika aku sedang mengecek tumpukan gabah di kilang, Bu Jum, tetanggaku yang terkenal suka ikut campur, datang menghampiri, dengan senyum manis tapi nada bicara tajam. Bu Feby, saya dengar-dengar kok sering bareng Ega, ya? Itu anak masih bau kencur loh. Jangan main-main. Nanti orang-orang salah paham. Aku menoleh padanya. Kali ini aku tidak memilih diam. Nina tidak main-main, Bu. Dan kalau orang lain salah paham, itu urusan mereka. Saya tahu apa yang saya lakukan. Bu Jum tertawa pendek. Ya, saya cuma ingatkan. Namanya janda, harus jaga nama baik. Apalagi majikan. Masa jatuh hati sama buruh sendiri? Aku tidak menjawab. Hanya tersenyum. Dalam hati, aku belajar satu hal hari itu. Orang-orang seperti Bu Jum tidak akan pernah benar-benar peduli. Mereka hanya senang melihat orang lain ragu, bimbang, atau mundur. Malamnya, aku berbicara dengan Ega. Kami duduk di bangku panjang belakang rumah, di dekat lumbung. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit, dan angin malam cukup dingin. Aku sudah bicara ke orang tuamu, kataku. Ega menatapku, seperti tidak percaya. Aku suka sama kamu, Ga, lanjutku. Dan aku tidak ingin sembunyi-sembunyi. Aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu mungkin juga bingung. Tapi aku tidak ingin hidup dalam ketakutan akan omongan orang. Aku hanya ingin jujur. Ega diam cukup lama. Lalu ia menjawab pelan. Aku juga suka sama ibu. Kalimat itu sederhana. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar jawaban karena sungkan atau menghormati. Itu perasaan yang muncul dari dalam hatinya. Dan malam itu,
Kami tidak membicarakan lebih jauh. Tidak bicara soal status, perbedaan, umur, atau pandangan orang lain. Kami hanya duduk bersama, dalam diam yang anehnya justru terasa penuh arti. Hari-hari setelah malam itu berubah. Bukan karena kami mendadak jadi pasangan romantis seperti di sinetron, tapi karena akhirnya kami tak perlu saling berpura-pura. Aku tetap bekerja seperti biasa, mengurus sawah, mengatur kilang, dan mengawasi gudang beras. Ega juga tetap jadi buruh yang datang pagi, pulang sore. Tapi ada hal kecil yang berbeda. Sekarang, setiap kali kami bertemu, kami saling senyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum lega. Karena akhirnya bisa jujur pada diri sendiri. Dan pada satu sama lain hubungan kami berjalan seperti air. Tidak banyak kata-kata manis. Tidak ada janji-janji. Tapi kami tahu, ada rasa yang sedang tumbuh. Aku tidak pernah menyangka bisa jatuh cinta lagi. Dulu, setelah suamiku meninggal, aku pikir hatiku ikut mati. Tapi Ega muncul dengan caranya sendiri, pelan-pelan. Tanpa maksud menggantikan siapapun. Dia hadir sebagai dirinya sendiri. Dan itu cukup. Yang tidak cukup, rupanya kesabaran menghadapi omongan orang. Suatu pagi, aku mendengar kabar dari Mbak Sri, salah satu pegawai kilang, bahwa ada orang kampung yang bilang aku memakai ilmu pelet. Katanya Bu Febi pakai susuk biar bisa narik perhatian anak muda, katanya sambil berbisik. Padahal saya tahu, ibu mah biasa aja, lurus-lurus aja. Aku hanya tersenyum kecut, lucu juga. Ketika seorang janda menyukai pria muda, pasti ada yang salah dengannya. Tidak pernah terpikir bahwa mungkin saja perasaan itu datang secara alami. Seperti siapapun yang jatuh cinta. Hari itu juga aku memanggil seluruh pegawai. Di aula kecil belakang kilang. Aku tahu belakangan ini banyak omongan yang beredar. Kataku tanpa berputar-putar. Aku cuma mau bilang satu hal. Aku suka Ega, dan aku tidak merasa harus malu dengan itu. Aku juga tidak akan marah kalau kalian tidak setuju. Tapi jangan mencampur adukan pekerjaan dan urusan pribadi. Selama kita semua kerja baik, tidak akan ada masalah. Mereka semua diam, lalu satu persatu mengangguk. Tidak ada tepuk tangan, tapi juga tidak ada cemoohan. Itu sudah cukup bagiku. Seminggu setelah itu, Ega mengajakku bicara di tepi sawah. Kami baru saja selesai menanam bibit padi. Sepatu boot kami berlumpur, tangan kami kotor. Tapi lagi-lagi, ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Aku pikir-pikir, Bi, katanya. Ia mulai memanggilku Bi, bukan ibu lagi. Kalau kita lanjut, kenapa nggak langsung aja serius? Aku terdiam. Serius gimana maksudmu? Ya, nikah. Langit, pagi itu cerah, tapi dadaku seperti dipenuhi kabut tebal. Cepet banget gak? Jawabku. Sudah sebulan kita saling tahu isi hati. Orang tua juga udah tahu. Kita juga sudah siap. Nunggu apa lagi? Aku tidak langsung jawab. Tapi malamnya, aku duduk sendiri di kamar, melihat foto mendiang suamiku yang masih tergantung di dinding. Lalu aku ambil dan simpan di laci. Bukan karena aku melupakannya, tapi karena sekarang saatnya aku membuka lembar baru. 3 hari kemudian, aku dan Ega mengunjungi orang tua kami masing-masing. Kami bilang, kami ingin menikah bulan depan. Tanpa drama, tanpa sembunyi-sembunyi. Ayah Ega hanya menunduk, lalu tersenyum. Kalau kalian sudah yakin, Bapak ikut saja. Ibuku sempat terkejut. Kamu yakin, Enduk? Dia masih muda. Aku tahu, Bu. Tapi aku juga tahu apa yang aku rasakan. Ibuku tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya memelukku. Kalau dia bisa jagain kamu, Ibu rela. Lalu kami mulai menyiapkan pernikahan. Tidak mudah. Banyak yang mencibir. Ada yang bilang, aku terlalu ambisius. Ada yang bilang Ega hanya ingin hartaku. Tapi kami tutup telinga. Kami tahu hubungan ini bukan tentang pembuktian kepada orang lain. Kami menyewa aula hotel di pusat kota Jember. Sederhana, tapi cukup mewah untuk ukuran kampung. Aku ingin hari itu menjadi hari bahagia. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi pesan. Kami tidak malu dengan pilihan hidup kami. Ketika aku bilang pada Ega, nanti kita undang semua pegawai kilang, termasuk yang sering ngomongin aku di belakang, dia hanya tertawa.
Biar mereka lihat sendiri, katanya. Dan aku setuju. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena kami bukan cuma cerita orang. Kami nyata. Hari pernikahanku datang lebih cepat dari yang kupikir. Rasanya belum lama aku duduk gelisah di ruang tamu rumah Ega, bicara ke orang tuanya soal perasaan. Sekarang, aku berdiri di depan cermin besar, didandani oleh dua penata rias, dengan gaun putih sederhana tapi elegan. Gaun itu bukan yang paling mahal, tapi aku memilih sendiri, dan kurasa cukup mencerminkan siapa diriku. Ibu cantik banget, kata salah satu penata rias sambil merapikan jilbabku. Aku hanya senyum kecil. Di dalam hati masih tak percaya semua. Ini terjadi. Hotel tempat kami menggelar acara itu terletak di pinggir kota Jember. Bukan hotel berbintang 5, tapi bersih dan luas. Ada taman kecil di belakang gedung, tempat kami meletakkan kursi-kursi tamu dan meja hidangan. Dekorasi serba putih dan hijau. Aku sengaja minta dekorator tidak menambahkan bunga-bunga berlebihan. Aku tidak suka pesta yang kelihatan dipaksakan. Semua orang berdatangan, para tetangga, buruh tani, pegawai kilang. Bahkan Bu Jum pun datang, duduk di barisan tengah, mengenakan kebaya warna pink, terang, dan wajah sok manis. Ega menungguku di pelaminan. Dia memakai jas sederhana, tapi rapi dan gagah. Senyum malu-malu itu masih sama, seperti yang dulu kulihat waktu pertama kali dia menimba air di sumur belakang rumah. Saat kami bersalaman, menyambut tamu satu persatu, aku tidak merasa seperti bos di acara perusahaan. Aku merasa seperti perempuan biasa, yang menikah dengan laki-laki yang ia cintai, apa adanya. Tentu saja tetap ada bisik-bisik di belakang. Beberapa tamu melihat ke arahku sambil menunduk dan membisikkan sesuatu ke temannya. Tapi aku sudah tidak peduli. Di tengah resepsi, Ibu Ega menghampiriku. Ia menggenggam tanganku hangat. Mulai sekarang, kamu jangan panggil saya Bu lagi. Panggil Ibu aja. Kamu anak saya sekarang. Aku nyaris menitikkan air mata. Wanita itu sederhana. Ines tidak banyak bicara, tapi perhatiannya terasa nyata. Aku tahu, aku tidak cuma menikahi Ega. Aku menikah dengan keluarganya juga. Dan hari itu, aku resmi menjadi bagian dari rumah kecil mereka. Setelah pesta selesai dan tamu-tamu pulang, aku dan Ega duduk berdua di kamar hotel yang kami sewa untuk malam itu. Tidak ada bulan madu ke Bali atau luar negeri. Kami hanya ingin istirahat setelah hari yang melelahkan. Kamu capek, Bi? Tanya Ega sambil membuka jasnya. Capek banget, jawabku jujur. Tapi senang. Kami terdiam sejenak. Lalu aku bertanya, kamu takut enggak? Tentang semua ini? Tentang jadi suami. Tentang hidup sama aku. Ega menatapku. Aku takut, tapi aku lebih takut kehilangan kesempatan hidup bareng kamu. Jadi aku pilih takut yang ini aja. Jawabannya membuatku tertawa kecil. Jujur, polos, tapi dalam. Hari-hari setelah pernikahan kami tidak penuh pelukan atau makan malam romantis. Kami kembali bekerja seperti biasa. Tapi ada perubahan besar. Ega tidak lagi jadi buruh. Aku memintanya memimpin pengelolaan sawah. Ia sempat menolak, katanya belum cukup pengalaman. Tapi aku bilang, kamu belajar, aku bantu. Tapi mulai sekarang, kamu tanggung jawab soal lapangan. Aku cukup ngurus kilang dan pemasaran. Awalnya berjalan tersok-seok. Beberapa pegawai tua tidak suka. Mereka merasa lebih pantas dipromosikan. Tapi Ega sabar. Ia tidak ambil hati, tidak membentak. Ia bekerja lebih keras. Datang lebih pagi, pulang paling terakhir. Perlahan-lahan, mereka mulai menerima. Sementara, aku mulai dekat dengan Ibu Ega. Beliau punya resep kue pisang yang katanya turun-temurun. Suatu hari, saat kami sedang mengupas pisang di dapur rumahnya, beliau berkata, kalau ini dijual laris, loh, aku terpikir sesuatu. Bu, gimana kalau kita mulai bisnis makanan aja? Khusus jajanan pasar. Modalnya dari aku, ibu yang kelola. Nanti aku bantu pasarkan ke kota. Matanya berbinar. Kamu serius? Iya. Kita mulai kecil-kecilan dulu. Dari situ, kami pelan-pelan membangun usaha baru. Kami jualan lewat WhatsApp, ikut bazar, dan nitip di warung-warung.
Pelanggan mulai banyak. Ibu Ega semangat sekali. Aku bahagia melihatnya hidup lebih aktif. Tak lagi hanya duduk di rumah memandangi jalan. Suatu malam, saat duduk di teras rumah, Ega berkata, "Aku enggak pernah mimpi bisa hidup kayak gini." Dulu mikirnya, yang penting kerja, bantu orang tua. Sekarang, aku punya istri, punya tanggung jawab, dan semua terasa lebih berarti. Aku menatapnya. Kamu tahu, aku juga enggak nyangka bisa jatuh cinta lagi. Tapi ternyata Tuhan punya caranya sendiri ngasih hadiah buat orang-orang yang sabar. Kami diam. Angin malam berhembus. Lampu-lampu rumah tetangga mulai padam satu persatu. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Aku sadar, hidup kami memang tidak sempurna. Tapi sejak aku memilih Ega, aku tidak lagi peduli pada apa yang orang katakan. Karena yang penting, kami saling percaya. Dan selama itu ada rumah tangga, kami akan baik-baik saja. Pagi itu dimulai seperti biasa. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng, telur mata sapi, dan teh manis hangat. Ibu mertua sedang di dapur bawah, menyiapkan bahan-bahan untuk produksi kue. Ega sudah di sawah sejak subuh. Tidak ada yang aneh, tapi menjelang siang, aku menerima telepon dari Pak Hadi, kepala bagian distribusi beras. "Bu, kita ada masalah di gudang utara." Suaranya tegang. "Ada laporan stok berkurang drastis." Aku langsung turun ke kilang. Saat tiba di sana, para pegawai sudah berkumpul. Pak Hadi menunjukkan laporan. Beberapa karung beras jenis super tidak ditemukan. Totalnya puluhan karung. Aku hitung cepat. Rugi bisa puluhan juta rupiah. Pintu gudang tidak rusak. Gembok juga masih utuh. Jelas Pak Hadi. Saya curiga ini kerja orang dalam. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Kamu curiga siapa?" Pak Hadi terlihat ragu, tapi akhirnya menyebut satu nama. Pak Darto, mandor shift malam. Dia sering datang lebih awal dari jadwal, dan sempat kita curigai bawa karung, tapi nggak ada bukti waktu itu. Aku minta semua karyawan kumpul. Aku berdiri di tengah aula. Suara-suara mulai terdengar. Bisik-bisik, tudingan, mata saling melirik. Aku angkat tangan, minta semua diam. Siapapun yang ambil beras itu, kalau memang butuh uang, kenapa tidak bicara? Kami bukan orang kaya yang tak bisa rugi, tapi kami juga bukan orang yang akan membiarkan kecurangan. Tidak ada yang mengaku. Lalu aku ambil keputusan. Mulai besok, semua akses gudang pakai fingerprint. Semua pergerakan barang dicatat dan diawasi. Kalau kejadian ini terulang, saya laporkan ke polisi. Beberapa wajah tegang, tapi aku tak mau lagi bersikap lunak. Ini bukan sekadar uang, ini soal kepercayaan. Malamnya, aku cerita ke Ega. "Kasihan kamu, Bi," katanya sambil memijat pundakku. "Kamu udah capek, masih harus ngadepin beginian." "Ini bagian dari risiko," jawabku. "Aku cuman kecewa. Aku percaya sama orang-orang itu." Ega mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau kamu mau, aku bisa bantu lebih banyak. Biar aku yang kontrol bagian gudang. Aku juga sudah mulai terbiasa ngurus sawah, bisa sambil ngatur distribusi." Aku terdiam sesaat. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi aku tahu, kalau aku terus bagi semua tugas ke Ega, dia akan terbebani. Tapi kupikir-pikir, mungkin memang sudah saatnya aku melepas sebagian tanggung jawab. "Ya sudah," kataku. "Tapi pelan-pelan. Jangan kamu ambil semua. Kita kerja bareng, bukan saling numpuk beban." Sementara itu, bisnis makanan yang aku jalani bersama ibu mertua makin ramai. Kue pisang, onde-onde, dan risol kami laris di pasar minggu dan toko-toko kota. Kami mulai kebanjiran pesanan saat mendekati bulan puasa. Tapi satu hal yang membuatku lebih bahagia. Ibu Ega jadi lebih ceria. Dulu beliau hanya duduk-duduk di rumah, memandangi jalanan depan. Sekarang, tiap pagi beliau sibuk atur pesanan, hitung bahan, dan kadang keliling bawa dagangan sendiri. Dulu ibu pikir masa tua cuma nunggu ajal, katanya sambil tertawa suatu sore. Sekarang malah sibuk tiap hari. Rasanya hidup lagi. Aku ikut tertawa. Aku tahu
Hidup memang bukan soal usia, tapi soal bagaimana kita mengisinya. Namun ujian belum selesai. Satu hari, aku didatangi Pak Jarot, pemilik lahan sawah di sebelah utara milikku. Dulu mendiang suamiku pernah sewa lahannya. Setelah suamiku meninggal, aku lanjut bayar sewa seperti biasa. Tapi Pak Jarot datang dengan wajah penuh amarah. Maaf Bu Feby, saya enggak bisa sewakan lahan itu lagi. Ada yang nawar lebih tinggi. Siapa? Tanyaku. Perusahaan besar dari luar kota. Mereka mau bangun gudang padi. Aku terdiam. Lahan itu strategis. Di situ kami tanam padi jenis unggulan. Kalau kehilangan itu, kami kehilangan hampir sepertiga hasil panen. Aku mencoba negosiasi, bahkan menawarkan sewa lebih tinggi. Tapi Pak Jarot menolak. Maaf Bu, saya sudah janji ke mereka. Aku pulang dengan wajah lelah. Malamnya aku ceritakan semuanya ke Ega. Berarti kita harus cari lahan lain, katanya. Tapi susah nggak? Sawah yang sesuai nggak banyak, apalagi deket kilang. Ega berpikir. Lalu ia berkata, aku punya ide. Gimana kalau kita coba tanam jenis padi lain di lahan belakang rumah ibu? Memang kecil, tapi kita bisa uji coba. Aku pikir, kenapa tidak? Kadang masalah bukan diselesaikan dengan melawan, tapi dengan cari jalan baru. Hari-hari berikutnya kami mulai eksperimen kecil di belakang rumah ibu. Tanam bibit lokal dengan teknik baru. Aku, Ega, dan 2 buruh yang kami percaya bekerja dari pagi sampai sore. Hasilnya belum tentu berhasil, tapi kami belajar hal baru setiap hari. Banyak yang bilang, aku bodoh. Sudah punya bisnis jalan, kenapa malah repot-repot ngurus hal kecil? Tapi aku percaya, usaha itu bukan soal besar-kecil, tapi soal kejujuran dan ketekunan. Dan selama aku dan Ega saling percaya, kami tidak takut menghadapi apapun. Hampir setahun sudah sejak aku dan Ega menikah. Kadang aku masih terbangun di pagi hari, dan merasa tak percaya bagaimana hidupku berubah begitu drastis. Dulu aku hanya seorang janda, menata ulang hidup sendirian. Sekarang, aku punya keluarga baru, suami yang setia, dan mimpi-mimpi yang tumbuh bersama. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Kehidupan selalu menguji. Eksperimen kami di lahan kecil belakang rumah ibu ternyata berhasil. Padi jenis lokal yang kami tanam tumbuh subur. Tidak sehebat padi unggulan, tapi kualitasnya cukup baik. Kami mulai menanam di lahan tambahan kecil lain yang kami sewa secara diam-diam dari warga sekitar. Sedikit demi sedikit, kami bangun kembali fondasi pertanian yang sempat goyah. Suatu pagi, aku dan Ega duduk di bangku panjang di teras rumah, memeriksa data penjualan. Aku baru selesai menyusun laporan untuk kilang, sementara Ega mencatat biaya pupuk dan pengangkutan. Kamu tahu, kata Ega tanpa memandangku. Kalau dulu aku tetap jadi buruh dan kamu enggak pernah ajak aku bicara, mungkin aku masih hidup, nunggu instruksi orang. Aku menoleh padanya. Kalau aku dulu tetap diam dan enggak pernah jujur soal perasaan, mungkin aku masih hidup sendiri sampai sekarang, jawabku. Kami tertawa pelan. Sejak kehilangan lahan sewa dari Pak Jarot, kami belajar banyak. Belajar tidak hanya bertahan, tapi berkembang dengan cara yang tidak kami duga. Bisnis kue bersama ibu mertua malah semakin ramai. Kami buka warung kecil di pinggir jalan raya, letaknya strategis, dekat dengan terminal. Nama warungnya, Warung Harapan. Nama itu ide ibu sendiri. Biar orang-orang tahu, kita jual harapan juga, katanya sambil tertawa waktu itu. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk makan, tapi juga sekadar ngobrol. Aku dan ibu gantian menjaga warung kalau sedang tidak sibuk. Kami jadi semacam keluarga yang benar-benar hidup berdampingan, bukan sekadar tinggal serumah. Namun, aku tahu tidak semua orang senang melihat perubahan kami. Ada beberapa tetangga yang dulu sering mampir, sekarang mulai menjauh. Ada yang bilang, aku terlalu sombong sejak menikah lagi. Ada juga yang menyindir bahwa aku terlalu cepat memberi kepercayaan pada Ega. Tapi aku tidak peduli. Sampai suatu hari, kabar yang mengejutkan datang. Bu Jum, tetangga yang dulu sering menyindir kami, ternyata terjerat utang karena usaha simpan pinjam yang dijalankannya bermasalah. Rumahnya disita. Beberapa orang yang dulu berpihak padanya malah ikut menyudutkannya. Aku mendengar kabar itu dari tetangga lain,
tapi tak ada niatku untuk tertawa atau merasa menang. Aku malah datang ke rumah Bujum, bukan untuk menghakimi, tapi sekadar membawa nasi bungkus dan duduk bersamanya. Ia terlihat terkejut saat aku datang. Mungkin ia mengira aku akan membalas sindirannya dulu. Kalau Bujum butuh apa-apa, bilang aja, kataku pelan. Ia hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Tidak ada kata maaf keluar dari mulutnya, tapi aku tahu, dalam hati ia mengerti. Kadang kemenangan bukan datang dari membalas, tapi dari bertahan tanpa menghakimi. Beberapa bulan setelah itu, aku dan Ega menghadiri acara penyuluhan pertanian dari Dinas Kabupaten. Di sana, kami diminta berbagi pengalaman sebagai petani muda yang sukses bertahan di masa sulit. Ega gugup setengah mati saat diminta bicara di depan, tapi akhirnya ia bicara juga, dengan kata-kata sederhana tapi penuh makna. Kalau kalian masih muda dan malu kerja di sawah, salah sendiri. Sawah enggak bikin kita hina. Yang bikin hina itu kalau kita males dan cuma bisa ngeluh. Semua orang tertawa dan bertepuk tangan. Setelah acara itu, beberapa petani muda dari desa lain datang ke kami, bertanya soal sistem tanam, manajemen hasil panen, sampai pemasaran. Aku sadar, apa yang kami bangun bukan cuma untuk diri kami sendiri, tapi bisa jadi contoh buat yang lain. Itulah titik di mana aku benar-benar merasa tenang. Aku tak lagi dikejar bayang-bayang masa lalu. Tak takut akan masa depan, karena aku tahu kami akan melewati semuanya bersama. Pelan-pelan, tapi pasti. Suatu malam, aku duduk di serambi rumah bersama ibu mertua. Kami menikmati pisang goreng buatan sendiri sambil mendengar suara kodok dari sawah. Ibu nggak pernah sangka, ya, kamu bisa ngerangkul keluarga ini kayak sekarang, kata ibu tiba-tiba. Aku menoleh padanya, lalu tersenyum. Saya juga nggak nyangka, Bu, tapi Allah Maha Baik. Dikasih jalan lewat cara yang aneh-aneh. Ibu mengangguk. Yang penting jangan sombong. Kita ini cuma numpang hidup. Jangan ngerasa hebat sendiri. Kata-kata itu menancap dalam di hati, karena betul. Di desa, di kota, di tempat manapun kita berpijak. Yang bikin kita bertahan bukan soal kekayaan, bukan soal gelar, tapi soal bagaimana kita menjaga hati tetap rendah dan percaya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan hari itu, aku merasa menang. Bukan karena aku punya banyak sawah, bukan karena bisnis kami berkembang, tapi karena aku berhasil melewati semua luka, semua ujian, tanpa kehilangan siapa diriku yang sebenarnya.